Penyelidikan kasus kematian tragis Bilqis Radiansyah, bocah perempuan berusia 11 tahun yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, akhirnya mulai mengarah pada titik terang yang nyata. Pihak kepolisian mengumumkan kemajuan signifikan dalam pengusutan kasus keji ini. Setelah melakukan penyelidikan maraton dan intensif sejak jasad korban ditemukan pada Jumat, 5 Juni 2026, polisi kini menegaskan bahwa indikasi pelaku telah mengarah kuat kepada satu pihak tertentu. Skenario pembunuhan sadis ini langsung menjadi pusat perhatian luas masyarakat dan menggemparkan warga Sragen. Korban yang merupakan anak sematawayang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di lantai kamarnya, dalam keadaan bersimbah darah dan masih mengenakan seragam sekolah lengkap. Menanggapi kasus yang menyita perhatian publik ini, aparat penegak hukum tidak main-main dan langsung mengerahkan segala sumber daya yang ada. Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Catur Agus Yudo Praseno, mewakili Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari, menjelaskan bahwa penyidik bekerja secara maraton dengan pendekatan yang sangat menyeluruh. Pihak kepolisian tidak hanya mengandalkan satu jalur, melainkan menerapkan 3 metode penyelidikan sekaligus demi mempercepat pengungkapan dalang di balik kematian korban. Metode pertama yang digunakan adalah metode konvensional melalui pengumpulan keterangan saksi mata di lapangan secara intensif. Metode kedua adalah scientific crime investigation atau penyelidikan ilmiah dengan melibatkan Bidokes serta Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah guna membedah bukti fisik. Sementara metode ketiga adalah analisis digital atau digital analisis melalui pengelolaan rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar area lingkungan rumah korban beserta perangkat digital lainnya. Dari hasil pemeriksaan medis luar dan dalam yang dilakukan oleh tim dokter forensik, polisi akhirnya mengungkap penyebab utama kematian Bilqis. Bocah malang tersebut dipastikan meninggal dunia akibat mati lemas yang dipicu oleh tindakan kekerasan fisik secara brutal. Petugas menemukan adanya kerusakan parah pada pembuluh darah besar di area wajah korban akibat hantaman benda keras yang terjadi sebelum korban mengembuskan napas terakhir. Di sisi lain, AKP Catur Agus juga memberikan penegasan penting untuk meluruskan spekulasi liar yang sempat berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil visum komprehensif, polisi memastikan tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan seksual atau pelecehan terhadap korban. Kendati demikian, fakta memilukan yang ditemukan di TKP membuktikan betapa sadisnya perbuatan pelaku. Kondisi tubuh korban menunjukkan luka-luka yang sangat serius, termasuk jari tengah tangan korban yang dilaporkan putus akibat kekerasan ekstrim saat korban mencoba mempertahankan diri. Di dalam rumah tersebut, tim identifikasi forensik juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai sangat signifikan dan berkaitan langsung dengan tindak pidana ini. Beberapa di antaranya adalah alat yang diduga kuat digunakan pelaku untuk menganiaya korban, bantal yang diduga dipakai untuk membekap korban, hingga temuan jejak kaki misterius yang berlumuran darah di atas lantai. Tak hanya itu, tim identifikasi juga berhasil mengangkat beberapa sampel sidik jari laten dari lokasi kejadian yang kini sedang dianalisis secara mendalam untuk dicocokkan dengan petunjuk lain. Hingga hari ini, polisi telah memeriksa lebih dari 7 orang saksi secara intensif, termasuk kedua orang tua korban. Kapolres Sragen bahkan turun langsung untuk memantau setiap perkembangan di lapangan. Walau identitas terduga pelaku sudah dikantongi dan mengarah ke satu nama, polisi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan terus melengkapi alat bukti agar pelaku tidak memiliki celah hukum untuk mengelak saat penangkapan dilakukan.